Baik, sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, alangkah baiknya dan diutamakan sekali untuk kita berdoa agar pembelajaran kita hari ini berjalan dengan lancar dan diridhoi oleh Tuhan Yang Maha Esa. Silahkan David sebagai ketua kelas untuk memimpin pembacaan doa. Amin. Nah, bagaimana kabar anak ibu hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat, Allah lebar ya. Bagus, semangat sekali anak-anak ibu hari ini. Anak-anak ibu semangat dan juga ibu semangat mengajarkan anak-anak pada hari ini. Nah, sebelum memulai pembelajaran, ibu akan melakukan absensi kepada anak-anak ibu. Nah, pada melakukan absensi pada hari ini ada hal yang berbeda. Jikalau ibu menyebutkan nama salah satu anak ibu harus menjawab dengan warna kesukaan anak ibu. Bisa? Bagus. Yang pertama, Alvin. Wah, Alvin suka warna biru. Cerah, bagus. Yang kedua, Mail. Warna merah menyala ya, nak ya. Bagus. Yang ketiga, Sinta. Warna pink, seperti kata namanya Sinta, cinta. Warna pink, ya, bagus. Ada apa yang tidak ibu sebutkan namanya? Ya, kenapa nak? Kenapa Safia tidak datang? Ada kabar? Oh, melihat kerabatnya yang sakit. Mudahan kerabat Safia cepat sembuh. Kita doakan cepat sembuh, amin ya rabbal alamin. Nah, hari ini sebelum kita belajar, adakah yang ingat pembelajaran kita minggu lalu? Minggu lalu kita belajar demokrasi. Masih ingat apa itu demokrasi? Apa coba? Ya, kepada klasik silakan. Ya betul. Nah, demokrasi adalah satu keputusan yang dilakukan oleh masyarakat secara menyeluruh bersama untuk menemukan satu keputusan. Salah satu contoh demokrasi masih ingat apa nak? Ya, salah satunya yaitu pemilu, pemilihan presiden, baik itu bupati, anggota DPR dan lain-lain. Nah, untuk hari ini kita akan belajar tentang hak dan kewajiban anak di rumah, di sekolah, di rumah, di sekolah, dan di masyarakat. Nah, ini pembelajaran kita hari ini. Apa nak? Hak dan kewajiban anak di rumah, sekolah, dan masyarakat. Nah, bagus. Sebelum ibu menjelaskan apa itu hak dan kewajiban anak, baik berada di rumah, sekolah maupun di masyarakat, ibu akan menjelaskan, memberitahu tujuan pembelajaran kita hari ini. Nah, di mana tujuan kita hari ini yaitu anak-anak ibu dapat menjelaskan, mengetahui apa itu hak dan kewajiban anak ibu walaupun berada di rumah, di sekolah maupun di lingkungan masyarakat, serta menyebutkan contoh-contohnya. Dapat dipahami nak?
Nah, oleh karena itu, anak-anak ibu fokuslah pada tujuan pembelajaran kita hari ini agar tujuan kita dalam belajar tercapai. Paham, Nak? Bagus. Nah, kemarin ibu juga sudah mengingatkan kepada anak ibu bahwa kita akan belajar tentang hak dan kewajiban di sekolah, di rumah, dan di masyarakat. Nah, di sini langsung saja ibu ingin bertanya untuk mengecek ngetes apakah betul anak-anak ibu sudah mencari tahu tentang hak dan kewajibannya. Baik, yang pertanyaan pertama, nah, sistematis pertanyaan ini siapa cepat dia dapat, dan jawaban yang betul akan mendapatkan poin keaktifan. Paham, Nak? Nah, yang pertanyaan pertama, anak-anak ibu tahu tidak apa itu hak? Wah, antusias sekali. Berarti sudah, ibu yakin sudah ada yang tahu. Cari tahu ya. Silahkan, Alvin. Bagus sekali, Alvin. Tapi jawaban Alvin tersebut kurang tepat, Nak. Nah, jawaban yang tepatnya yaitu hak adalah sesuatu yang pantas didapatkan oleh seseorang karena telah menunaikan kewajibannya. Apa, Nak? Nah, jadi hak didapatkan apabila kita telah menunaikan kewajiban kita. Paham, Nak? Nah, bagus. Selanjutnya, ada yang tahu apa itu kewajiban? Enggak kan? Ya, Salvia, silakan, Nak. Iya, bagus, Salvia. Jadi, kewajiban adalah sesuatu yang dilakukan terkait dengan peran dan tanggung jawabnya. Kewajiban, apabila kewajiban telah terpenuhi, maka seseorang baru bisa menuntut haknya. Paham, Nak? Jadi kebalikan dari hak. Tadi hak itu adalah sesuatu hal yang kita peroleh karena telah melaksanakan kewajiban. Sedangkan kewajiban adalah sesuatu hal yang harus kita lakukan sesuai dengan peran dan tanggung jawabnya agar dapat menuntut dan memperoleh hak tersebut. Ada yang paham, Nak? Paham yang Ibu katakan? Ya, bagus anak-anak Ibu. Nah, di sini ada pun contoh dari hak dan kewajiban anak baik di rumah, sekolah, dan masyarakat. Nah, yang pertama ingin Ibu ketahui dulu, Ibu pengen tahu dulu apakah anak Ibu tahu tentang hak dan kewajiban yang. Nah, Ibu pengen tahu apakah anak Ibu tahu apa saja hak-hak anak-anak Ibu kalau berada di rumah. Ada yang tahu tentang anak? Baik, silahkan Rinda. Bagus sekali, Rinda. Jawaban Rinda tersebut betul. Ibu kasih 2 jempol. Satu, hak kita atau hak anak-anak Ibu semua berada di rumah yaitu mendapatkan perlindungan dan kasih sayang, mendapatkan uang saku untuk jajan ya, Nak ya, untuk jajan, untuk beli mainan. Nah, anak-anak itu berhak mendapatkan itu dari orang tua dan juga mendapatkan makanan dan juga minuman. Bagus. Selain hak, anak Ibu juga memiliki kewajiban. Ada yang tahu, Nak, kewajibannya dalam rumah, di rumah? Bagus, betul semuanya. Kewajiban anak-anak Ibu di rumah yaitu merapikan tempat tidur, membantu orang tua, dan mengerjakan pekerjaan rumah atau PR yang dikasih oleh gurunya. Bagus. Nah, selain itu, di rumah kan tadi, selain rumah ada sekolah dan juga masyarakat. Ibu pengen tahu. Nah, kalau hak anak di sekolah apa saja? Ya, Safia, silahkan, Nak. Ya, betul Safia. Kewajiban, hak anak di sekolah yaitu mendapatkan nilai pembelajaran,
mendapatkan bimbingan belajar, mendapatkan fasilitas sekolah, ya betul. Sudah paham ya? Nah, di sini Ibu ada satu video untuk mengenai hak dan kewajiban anak-anak baik di rumah, sekolah, dan juga masyarakat. Mari kita tonton, kita perhatikan bersama-sama. Oke teman-teman, ada yang masih ingat apa itu hak dan kewajiban? Iya betul, hak yaitu merupakan sesuatu yang pantas didapatkan setelah melaksanakan kewajiban, sedangkan kewajiban yaitu sesuatu yang harus dilakukan terkait dengan peranan dan tanggung jawab. Jika kewajiban telah terpenuhi, manusia baru diperbolehkan menuntut haknya. Nah teman-teman, sekarang kita akan mengetahui contoh dari hak anak di rumah. Apa saja sih contoh hak anak di rumah? Ada yang sudah tahu? Iya betul, tapi berhubung masih ada teman-teman kita yang belum mengetahui, maka dari itu akan kita jelaskan kembali di sini ya. Contoh hak anak di rumah yang pertama yaitu mendapatkan kasih sayang dan perlindungan. Selanjutnya, contoh yang kedua yaitu mendapatkan uang saku, dan contoh yang ketiga, mendapatkan makanan dan minuman. Selanjutnya adalah beberapa contoh kewajiban anak di rumah. Ada yang sudah tahu? Betul sekali. Contoh kewajiban anak di rumah yang pertama yaitu merapikan kamar. Selanjutnya, contoh yang kedua, membantu orang tua. Dan yang ketiga, belajar dan mengerjakan pekerjaan rumah atau PR. Oke teman-teman, ada yang tahu nggak apa saja sih manfaat menjalankan kewajiban di rumah? Nah, teman-teman, setiap anggota keluarga memiliki hak dan kewajiban yang berbeda-beda. Manfaat yang diperoleh apabila menjalankan kewajiban di rumah antara lain sebagai berikut. Yang pertama, bertanggung jawab. Yang kedua, tidak mendapat teguran. Yang ketiga, hidup terasa nyaman. Dan yang keempat, tidak terbebani kewajiban. Oke teman-teman, selanjutnya kita akan mengetahui contoh hak anak di sekolah. Berikut adalah beberapa contoh hak anak di sekolah. Yang pertama, mendapatkan nilai pelajaran. Kemudian yang kedua, menggunakan fasilitas sekolah. Dan yang ketiga, mendapat bimbingan dari guru. Nah, teman-teman, selanjutnya adalah contoh kewajiban anak di sekolah. Yang pertama, belajar dengan tenang. Yang kedua, memakai seragam sekolah yang rapi. Dan yang ketiga, tertib mengikuti upacara bendera. Oke teman-teman, selanjutnya teman-teman akan mengetahui beberapa contoh hak anak di lingkungan masyarakat. Nah, yang pertama yaitu mendapatkan keamanan. Selanjutnya, contoh yang kedua yaitu mendapatkan lingkungan yang bersih. Dan yang ketiga, berteman dengan tetangga. Nah, teman-teman, selanjutnya adalah beberapa contoh kewajiban anak di lingkungan masyarakat. Yang pertama, mengikuti kerja bakti. Yang kedua, menjenguk tetangga yang sakit. Dan yang ketiga, menolong tetangga yang kesusahan. Nah, teman-teman, tadi teman-teman telah mengetahui beberapa contoh hak dan kewajiban anak di rumah, di sekolah, dan di lingkungan masyarakat. Nah, berdasarkan video yang telah Ibu tayangkan tadi, sebelum mengakhiri pembelajaran, adakah anak-anak Ibu semua, salah satu aja lah, salah satu yang dapat menyimpulkan apa sih pembelajaran kita hari ini, apa yang dapat
anak peroleh dari pembelajaran hari ini? Ya, silakan Intan. Silakan Nak. Bagus sekali Intan. Tepuk tangan Intan. Pembelajaran kita hari ini yaitu mengenai hak dan kewajiban anak di rumah dan di sekolah dan di masyarakat. Nah, di mana kita telah mempelajari apa itu hak dan kewajiban anak dan juga contoh-contoh kewajiban anak baik di rumah, di sekolah, dan juga di lingkungan masyarakat. Nah, Ibu, sebelum mengakhiri pembelajaran, Ibu ingin memberikan satu pertanyaan terakhir. Siapa yang dapat menjawabnya dengan tepat dan benar, Ibu persilahkan untuk pulang terlebih dahulu. Bisa dipahami, Nak? Bagus. Nah, pertanyaannya, menjaga fasilitas pos ronda merupakan hak atau kewajiban, dan apakah tersebut berada di rumah, di masyarakat, atau di sekolah? Ada yang tahu jawabannya? Angkat tangan, Nak. Ya, silakan Nak. Apakah betul? Betul, tepuk tangan semua. Bagus, Salsa. Jawaban Salsa betul, bahwa menjaga fasilitas pos ronda adalah kewajiban kita sebagai masyarakat yang berada di lingkungan masyarakat. Bagus. Silakan Salsa, boleh pulang, Nak. Nah, karena jam sudah menunjukkan waktunya pulang dan waktu pembelajaran kita juga sudah habis. Nah, Ibu akan memberikan informasi mengingatkan bahwasannya pembelajaran kita minggu depan yaitu Pancasila. Nah, anak-anak Ibu semua silahkan mencari tahu apa saja materi Pancasila, apa itu Pancasila, baik membaca buku ataupun bertanya kepada kakak, orang tua, boleh siapapun. Yang penting anak-anak Ibu berusaha dulu mencari tahu. Besok kita akan mempelajari tentang Pancasila. Bagus, Ibu. Untuk mengakhiri pembelajaran hari ini, marilah kita mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Akhir kata, jikalau ada salah perkataan dan perbuatan Ibu akhiri. Ibu minta maaf, Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.